got some motherfucking design on right now. Hai semuanya, selamat datang di tugas video kami dari kelompok 4. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai gabungan determinan inverse ordo 3x3. Yang pertama yaitu mencari determinan matriks. Kenapa harus mencari determinan matriks dahulu? Jawabannya adalah karena jika kamu ingin mencari inverse matriks, maka kamu perlu mengetahui terlebih dahulu determinan matriksnya. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu determinan matriks? Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga kalau kita gambarkan, bentuk matriksnya akan membentuk bangun layaknya persegi. Jadi, kalau jumlah baris dan kolomnya nggak sama, kita nggak bisa mencari determinannya dong. Maka jawabannya sudah pasti tidak bisa ya. Determinan matriks ordo 3x3. Contohnya, misalkan determinannya adalah matriks berordo 3x3, maka terdapat dua cara untuk mencari determinannya, yaitu menggunakan aturan Sarus dan metode minor cofactor. Yang pertama, kita akan menggunakan aturan Sarus. Diketahui determinan A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Lalu kita akan menuliskan kembali kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A. Selanjutnya, kita harus mengalihkan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis putus-putus yang digambarkan. Perhatikan nomor urutan serta tanda min dan tanda plusnya, sehingga dapat diperoleh rumus determinan matriks A, yaitu determinan A sama dengan A11, A22, A33, plus A12, A23, A31, plus A13, A21, A32, min A13, A22, A31, min A11, A23, A32, min A12, A21, A33. Yang kedua yaitu metode minor cofactor. Misalkan AIJ merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Minor matriks AIJ diberi notasi MIJ dengan MIJ sama dengan determinan AIJ. Cofactor matriks AIJ diberi notasi CIJ dengan CIJ sama dengan min 1 pangkat 1 plus J MIJ. Sehingga diperoleh rumus determinan matriks A, yaitu determinan A sama dengan sigma J 1 sampai dengan N. AIJ dikali CIJ untuk sembarang kolom. J dalam kurung J sama dengan 1, 2, seterusnya sampai dengan N. Atau determinan A sama dengan sigma J 1 sampai dengan N. AIJ dikali CIJ untuk sembarang kolom. I dalam kurung I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Dengan AIJ sama dengan elemen matriks AIJ. Pasti kalian bingung ya maksud rumus di atas. Tenang aja ya, kita bakalan kasih contoh soal dan pembahasannya kok. Jadi kamu bisa pahami dengan baik. Tapi jangan cuma dibaca ya, biar kamu lebih mudah paham. Coba deh ikutan coret-coret di kertas yuk, siapin pulpen dan kertasnya. Berikut adalah salah satu contoh soal determinan matriks. Tentukan determinan matriks berikut ini menggunakan aturan Sarus dan metode minor cofactor. Di sini kita punya A sama dengan 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, dan juga 4. Kali ini kita akan menggunakan aturan Sarus. Caranya, agar lebih mudah kita tulis kembali elemen-elemen pada kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Seperti yang kita jelaskan tadi, kita akan memindahkan elemen-elemen pada kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A, yaitu 4, 2, 2, 1, 3, dan juga 2. Kemudian kita tarik garis putus-putus seperti gambar di samping. Kalikan elemen-elemen yang terkena garis putus-putus tersebut.
Hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna biru diberi tanda positif. Sedangkan hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna merah diberi tanda minus. Dan ingat-ingat juga urutan penulisannya ya. Jadi kita akan mendapatkan determinan A sama dengan 4 dikali 1 dikali 4 ditambah 2 kali 5 kali 3 ditambah 8 kali 2 kali 2 dikurang 8 kali 1 kali 3 dikurang 4 kali 5 kali 2 dan dikurang 2 kali 2 kali 4. Setelah dikalikan, kita akan menjumlahkan dan menguranginya sesuai tanda yang sudah ada, dan kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu min 2. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode minor kofaktor. Berdasarkan rumus minor kofaktor sebelumnya, determinan matriks A dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari matriks A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A. Jadi, pertama kita pilih salah satu baris atau kolom matriks A untuk mendapatkan nilai determinannya. Misalnya, kita pilih baris ke-1. Elemen-elemen matriks baris ke-1 yaitu A11, A12, dan A13. Dengan soal yang sama, selanjutnya karena kita pilih elemen-elemen pada baris ke-1, rumus determinan matriks yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Determinan A sama dengan sigma I 1 sampai dengan N, Aij dikali Cij. Determinan A sama dengan sigma I 1 sampai dengan 3, Aij dikali Cij sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dan dikali C13. Langkah kedua, kita cari kofaktor matriks bagian dari matriks A yaitu Cij. Cij sama dengan minus 1 I plus J. Mij dan Mij sama dengan determinan Aij, dengan Aij merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Sebelumnya kita telah memilih elemen-elemen pada baris ke-1 yaitu A11, A12, dan A13. Oleh karena itu, matriks bagian dari matriks A-nya adalah A11, A12, dan A13. A11 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. A11 sama dengan 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, dan 4 sama dengan 1, 5, 2, dan 4. Maka M11 adalah 1, 5, 2, dan 4. A12 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua. A12 sama dengan 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, dan 4 sama dengan 2, 5, 3, 4. Maka M12 sama dengan 2, 5, 3, dan 4. A13 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada barisan ke-1 dan kolom ketiga. A13 sama dengan 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, dan 4. Sama dengan 2, 1, 3, dan 2. Maka M13 adalah 2, 1, 3, dan 2. Sehingga determinan A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. 4 dikali min 1 pangkat 1 plus 1, 1, 5, 2, 4 plus 2 dikali min 1 pangkat 1 plus 2, 2, 5, 3, 4 plus 8 dikali min 1 pangkat 1 plus 3, 2, 1, 3, 2. Sama dengan 4 dikali dalam kurung 4 dikurang 10 dikurang sama dengan 4 dikali 4 dikurang 10 dikurang 2 dikali 8 kurang 15 ditambah 8 kali 4 kurang 3 sama dengan min 24 ditambah 14 ditambah 8 sama dengan minus 2. Sifat-sifat determinan matriks. 1. Misalkan A matriks persegi berordo
NXN dengan determinan A. B. Matriks persegi berordo NXN dengan determinan B dan K suatu konstanta. A. Mutlak AB sama dengan mutlak A mutlak B. B. Mutlak A transpos sama dengan mutlak A dalam kurung A merupakan transpos dari matriks A. C. Mutlak K A sama dengan K N mutlak A dengan N sama dengan berordo matriks A. D. Mutlak A inverse sama dengan 1 per AD min BC dalam kurung A merupakan inverse dari matriks A. 2. Jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan 0. Contoh, A sama dengan dalam kurung 1, 2, 0, 0, tutup kurung, mutlak A sama dengan 0. 3. Jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A sama dengan elemen pada baris atau kolom yang lain, maka mutlak A sama dengan 0. Contoh, A sama dengan dalam kurung 3, 4, 2, 6, 3, 4, tutup kurung, mutlak A sama dengan 0. 4. Jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A merupakan kelipatan dari elemen pada baris atau kolom yang lain, maka mutlak A sama dengan 0. Contoh, A sama dengan tutup kurung 6, 4, 8, 7, 2, 9, 3, 2, 4, tutup kurung, mutlak A sama dengan 0. Inverse matriks ordo 3 kali 3. Mencari inverse matriks berordo 3 kali 3 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan adjoin dan transformasi baris elementer. Kira-kira seperti apa yang penjelasan lebih detailnya? Mari kita bahas satu persatu ya. Inverse matriks ordo 3 kali 3 dengan adjoin. Pada penjelasan sebelumnya tentang determinan matriks, kamu udah tahu kan bagaimana cara mencari kofaktor suatu matriks. Nah, dari kofaktor tersebut kita dapat menentukan adjoin matriksnya. Adjoin matriks merupakan transport dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut. Rumus inverse matriks ordo 3 kali 3 dengan adjoin. Misalkan A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 merupakan matriks berordo 3 kali 3. Adjoin matriks A dinotasikan adjoin A dengan adjoin A sama dengan kofaktor A transpos. Inverse matriks A dapat dicari dengan A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurang B kali C. Adjoin A sama dengan 1 per determinan A adjoin A. Contoh soal inverse matriks ordo 3 kali 3 dengan adjoin. Tentukan inverse matriks berikut dengan menggunakan adjoin. A sama dengan 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Penyelesaian A inverse sama dengan 1 determinan A adjoin A. Oke, berdasarkan rumus di atas, kita membutuhkan determinan dan adjoin matriks A. Pertama, kita cari terlebih dahulu determinan matriks A menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa dengan cara aturan Sarus ataupun metode minor kofaktor. Misalnya kita akan menggunakan metode Sarus sehingga determinan A sama dengan 1 kali 8 kali 6 ditambah 2 kali 7 kali 1 ditambah 3 dikali 2 dikali 5 dikurang 3 kali 8 kali 1 dikurang 1 kali 7 kali 5 dikurang 2 kali 2 kali 6 sama dengan 48 ditambah 14 ditambah 30 dikurang 24 dikurang 35 dikurang 24 sama dengan 9. Kemudian, kita tentukan adjoin matriks dengan mencari kofaktor matriks A tersebut. Kofaktor A sama dengan min 1 pangkat I plus J MIJ. Kofaktor A sama dengan M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 sama dengan menjadi 8 matriks 8756 min matriks 2716 matriks 2815 min matriks 2356 matriks 1316 min matriks 1215
matriks 2, 3, 8, 7 min matriks 1, 3, 2, 7 matriks 1, 2, 2, 8 sama dengan 13 min 5, 2, 3, 3 min 3 min 10 min 1, 4. Oleh karena itu, A join A sama dengan kofaktor A transpose sama dengan 13, 3 min 10 min 5, 3 min 1, 2 min 3, 4. Informatrix ordo 3x3 dengan transformasi baris elementer. Untuk menentukan informatrix menggunakan transformasi baris elementer, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Rumus inverse matrix ordo 3x3 dengan transformasi baris elementer. Langkah-langkah: 1. Bentuk matriks AN atau IN dengan IN merupakan matriks identitas berordo N. 2. Transformasikan matriks AN atau IN ke bentuk IN atau BN menggunakan transformasi baris. Transformasi baris elemen terdapat dilakukan dengan cara A. Menukar suatu baris dengan baris lain, B. Menjumlah atau mengurangkan suatu baris dengan baris lain, C. Menjumlah atau mengurangkan suatu baris dengan K kali baris lain, D. Mengalihkan atau membagi suatu baris dengan bilangan skalar K dalam kurung K tidak sama dengan 0. 3. Berdasarkan hasil pada langkah 2, diperoleh inverse matriks AN adalah BN. Catatan, ada beberapa notasi yang sering digunakan dalam transformasi baris elementer, diantaranya A. BI tanda panah BJ sama dengan menukar elemen baris ke I dengan elemen baris ke J dan sebaliknya. B. KBI sama dengan elemen baris ke I dengan skalar K dalam kurung K tidak sama dengan 0. C. BI ditambah K BJ sama dengan menjumlah atau mengurangkan elemen baris ke I dengan K kali elemen baris ke J. Bingungnya sama langkah di atas. Ya udah, supaya nggak bingung, di bawah ini ada contoh soal nih. Gimana kalau kita kerjakan sama-sama? Pulpen dan kertas tadi masih ada kan? Contoh soal inverse matriks 3x3 dengan transformasi baris elementer. Tentukan inverse matriks A dengan transformasi baris elementer. A sama dengan 1, 1, 0, 2, 3, 2, 2, 1, 3. Pembahasan, pertama-tama kita bentuk matriks A menjadi matriks A3, I3. Lalu kita transformasikan matriks A3 atau I3 ke bentuk I3 atau A3. Kita bisa menggunakan cara seperti yang dijelaskan poin A sampai D pada langkah kedua rumus di atas. Langkah pertama yaitu 1, 1, 0, 2, 3, 2, 2, 1, 3. Di sampingnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 menjadi B2 dikurang 2B1 yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 3. Di sampingnya 1, 0, 0, min 2, 1, 0, 0, 1. Langkah kedua yaitu menggunakan B3 dikurang 2B1 menjadi 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, min 1, 3. Di sampingnya 1, 0, 0, min 2, 1, 0, min 2, 0, 1. Langkah ketiga, menggunakan B3 ditambah B2, yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 5. Di sampingnya 1, 0, 0, min 2, 1, 0, min 4, 1, 1. Langkah keempat, menggunakan 1/5 B2, yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Di sampingnya 1, 0, 0, min 2, 1, 0, min 4/5, 1/5, 1/5. Langkah kelima yaitu menggunakan B1 dikurang 2B, B2 dikurang 2B3, yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Di sampingnya 1, 0, 0, min 2/5, 3/5, min 2/5, min 4/5, 1/5, 1/5. Langkah keenam menggunakan B1 dikurang B2 yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Di sampingnya 7/5, min 3/5, 2/5, min 2/5, 3/5, min 2/5, min 4/5, 1/5, 1/5. Keterangan 1, B2 dikurang 2, B1 sama dengan elemen baris kedua dikurang 2 kali elemen
elemen baris ke-1. 2. B3 dikurang 2B1 sama dengan elemen-elemen baris ke-3 dikurang 2 kali elemen-elemen baris ke-1. 3. B3 ditambah B2 sama dengan elemen-elemen baris ke-3 ditambah elemen-elemen baris ke-2. 4. 1/5 B3 sama dengan elemen-elemen baris ke-3 dikali dengan 1/5. 5. B2 dikurang 2B3 sama dengan elemen-elemen baris ke-2 dikurang 2 kali elemen-elemen baris ke-3. 6. B1 dikurang B2 sama dengan elemen-elemen baris ke-1 dikurang elemen-elemen baris ke-2. Sehingga diperoleh inverse matriks A yaitu maka menjadi A inverse sama dengan 7/5 min 3/5 2/5 min 2/5 3/5 min 2/5 min 4/5 1/5 1/5. Audio Jungle.